Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pemrograman. Di sini kami membuat program penghitungan nilai mahasiswa. Langsung saja untuk penjelasan source code-nya. Yang pertama yaitu seperti biasa kita masukkan ini, include terus using namespace std. Kemudian ada beberapa tipe data. Yang pertama yaitu ada double hasil. Nah, dalam double hasil ini nanti mencakup beberapa tipe data yang lain. Ada sub bagiannya juga. Ada present, yaitu tentang ini kehadiran, ini tugas, mid test, ini tengah semester, tes, jumlah pertemuan. Kemudian ada integral hadir, jumlah tugas, double juga ada lagi. Kemudian ada double lagi. Nah, kemudian di sini lagi. Nah, ini adalah untuk perhitungannya ya teman-teman ya, perhitungan dari program yang kita buat. Langsung saja untuk penjelasan tentang integer main. Tipe data yang pertama yaitu ada integer. Nah, dalam integer ini ada beberapa variabel, yaitu variabel jumlah tugas, jumlah pertemuan, dan jumlah mahasiswa. Kemudian untuk variabel double ada beberapa, yaitu ada sum, ini kemudian ada present, ada mid test, test, assignment. Nanti setelah itu untuk mendapatkan data yang harus kita terima, ada beberapa pertanyaan gitu lah kepada user, yaitu ada berapa mahasiswa yang akan dinilai. Nah, nanti misal ada 2 itu mahasiswa, ini akan dimasukkan ke dalam variabel jumlah mahasiswa. Nah, nantinya jumlah mahasiswa ini akan menjadi sebuah array dan looping. Misal ada 2, berarti akan diproses dulu 1 mahasiswa ke pertama siapa namanya. Nah, nanti kemudian lanjut ke tugas, ada berapa tugas yang diberikan. Misal ada 2 juga begitu, sama seperti variabel ini jumlah mahasiswa ini, dia akan terus berulang sampai nanti habis, tergantung berapa yang diberikan oleh kita gitu. Dan ada jumlah pertemuan. Nah, kemudian ada tipe data string juga, ada nama, name, kehadiran, sama jumlah pertemuan, tugas, dan jumlah tugas. Setelah itu ada variabel double lagi, yaitu ada result, jumlah mahasiswa. Di sini ini nanti akan sebagai loopingnya ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu untuk memperoleh berapa sih presentase dari masing-masing indeks keberhasilannya itu. Nah, di sini kami membuat ada 4 indeks, yaitu ada indeks presensi, indeks tugas, indeks UTS, dan indeks UAS. Nah, nantinya indeks ini jumlahnya harus 100. Nah, untuk itu kita ditanyakan dulu di sini berapa persen bobot untuk presensi. Nah, misal seperti yang sudah saya contohkan di sini ya, bobot presensi ini ada saya buat 30 gitu. Nah, kemudian untuk bobot tugasnya 30 juga, bobot UTS 20, bobot UAS 20. Tapi ini semua ini bebas, ini tergantung usernya. Bagaimana usernya mau menginputkan, misal mau presensi 50 boleh, atau tugasnya yang 50 juga boleh, tergantung usernya gitu ya teman-teman. Nah, ini nanti akan berguna untuk semuanya. Misal di sini data mahasiswa itu data mahasiswanya misal 2. Nah, ini hanya akan berulang sekali, tidak akan diulangi lagi. Itu teman-teman. Kemudian setelah itu presensi ini sudah. Nah, jumlah ini itu jumlah presensi, tugas, UTS, UAS itu harus sama dengan 100, tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Nah, nanti kalau misalnya kurang atau lebih ya akan ini keluar output seperti ini. Maaf, pembobotan Anda kurang seimbang, mohon diulang. Sebentar ya teman-teman, kita coba dulu. Oke teman-teman, kita coba ya. Kita compile ya. Oke, sini keluar. Sebentar. Ada berapa banyak mahasiswa yang akan dinilai? Misal kita inginkan 1 aja lah biar cepat.
Kemudian banyak tugas yang diberikan 2, banyak pertemuan yang dilakukan 2. Nah, beberapa persenkah bobot untuk presensi? Nah, ini terserah kita ya, misal 30 gitu untuk tugasnya, misal 30, terus 20 untuk UTS, 20 untuk UAS. Nah, kalau totalnya ini 100, ininya 100 teman-teman, maka kita bisa langsung lanjut ke siapa nama mahasiswa absen ke 1. Nah, ini bisa kita lanjut. Tapi kita coba ya teman-teman ya, kalau misalnya bobotnya itu kurang 100, kurang dari 100. Oke. Berapa mahasiswa yang akan dinilai? Kita 1 itulah 2. Nah, misal bobot presensi 20, 20, 20. Nah, ini kan kurang dari 100 teman-teman. Nah, outputnya nanti seperti ini. Maaf, pembobotan Anda kurang seimbang, mohon diulang. Nah, ini kalau misalnya ini kurang dari 100, nah, maka ini akan ditanyakan kembali. Tapi kalau jumlahnya itu udah 100, nah ini tidak akan diulang kembali, langsung akan keluar pertanyaan selanjutnya, yaitu berapa banyak mahasiswa yang akan pertanyaan selanjutnya ya, berarti siapa nama mahasiswa yang akan dinilai pertama, misal jumlah mahasiswanya cuma 2 gitu, siapa yang pertama nanti akan diinputkan terus, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan teman-teman. Banyak kesalahannya mohon maaf, nanti akan dilanjutkan ke teman saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, saya akan menjelaskan line dari 41 sampai 68. Oke. Jadi codingan di sini diperuntukkan untuk setelah persen bobot itu udah sesuai dengan 100 ini, lanjut ke bagian ini, langsung ke siapa untuk mahasiswa absen ke berapa, siapa nama untuk mahasiswa absen ke berapa, ke 1 nanti berapa, kan misalkan di sini ada 1, nanti ke 1 namanya siapa, terus nimnya siapa. Nah, ini loopingnya seperti ini, jadi for integer i sama dengan 0, jadi terus jumlah mahasiswa lebih kecil dari jumlah mahasiswa. Kan misalkan tadi 2, berarti nanti sini jumlah mahasiswanya cuma 2 kali di looping. Nah, terus lanjutin lah, nanti kita change sini namanya siapa, terus output lagi berapa nimnya, kita masukin lagi nimnya berapa sini, terus check out lagi, masukkan lagi. Nah, outputnya silakan masukkan data kehadiran dari mahasiswa. Nah, nanti data kehadirannya iya atau tidak. Nah, misalkan nanti nah di sini for loopingnya ini sama kayak tadi kan, yang ini for ini. Nah, kalau pertemuan ke berapanya nanti dia hadir, berarti jawabnya kalau iya, kita jawab iya, berarti nanti dimasukin hadir. Nah, kalau kita jawab selain dari iya itu berarti nggak hadir itu. Nah, terus habis program ini masuk lagi, kita masukin data penilaiannya, sekarang data penilaian terhadap mahasiswa. Nah, terus looping lagi sini, loopingnya tugas ke berapa sini, terus nanti berapa nilainya, berapa nilai tugasnya dijumlahin dari sini, kita yang masukin nilai tugas berapa. Nah, itu dari 0 sampai 100 lah range-nya. Terus ini habis nilai tugas masukin ke nilai UTS untuk mahasiswa sini. Terus habis nilai UTS terus nilai UAS ya, CIN, COCIN. Nah, lebih telangnya kita masuk ke sini. Nah, programnya itu ke yang siapa nama untuk mahasiswa absen ke 1. Misalkan kita isi di sini namanya Abdul. Oke, nimnya kita isi 53124. Masukkan data kehadiran. Bila kita jawab iya berarti dia hadir, kalau kita jawab tidak berarti, atau yang lainnya itu tidak hadir, berarti kita jawab iya hadir. Nah, data
penilaian. Karena ini karena tugasnya saya cuma di sini, tugasnya diberikan 1, jadi cuma 1. Nah, kita kasih sini misalkan 75. Nah, terus nilai UTS 75. Nilai UAS ini kurang ke atasan tuh. Nilai UAS kita kasih lagi 80. Nah, terus ini langsung jalan programnya tuh. Nah, sini tuh. Nah, pertemuan pertama hadir, ya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi lebih. Nah, kemudian untuk nilai presentasenya nanti dimunculkan untuk ini kan sudah dihitung ya tadinya, yaitu di bagian untuk selanjutnya nanti ini akan mengeluarkan persentase kehadiran yang tadi sudah dihitung ya di sini. Nah, di sini untuk line 75. Nah, terus setelah itu baru kita masuk untuk ke rekap nilai. Nah, rekap nilai ini tadi juga untuk diinputkan ya, diinputkan di bagian ini line 57 hingga 63. Nah, itu untuk rekap nilai atau masukannya maksudnya. Nah, baru direkap nanti di line 96 hingga 100. Nah, setelah itu kita baru keluarkan nilai UTS, UAS, dan kemudian untuk hasil ini. Nah, di sini dibuat untuk subprogramnya, yaitu kita memasukkan untuk parameternya itu ya seperti ini ya. Jadi di sini present, assignment, mid test, test itu untuk ibaratnya ya pembobotan tadi yang dimasukkan seperti ini, yang di line 24 hingga 40. Jadi untuk pembobotannya. Nah, kemudian untuk jumlah pertemuan, hadir, jumlah tugas, nilai tugas, dan lain-lainnya itu nanti sebagai untuk variabel yang dihitung nanti, yaitu di untuk subprogram ini kita masuk ke sini. Nah, nanti untuk kehadirannya kita bagi dulu ini untuk hadir ya, kehadirannya berapa, nah terus dibagi jumlah pertemuannya, nah terus dijadikan ibaratnya ya persennya itu loh. Nah, selanjutnya untuk tugas ini kita jumlah nilai tugas dan dibagi jumlah tugas. Nah, ini di sini berarti kita hitung rata-ratanya. Nah, kemudian ini untuk returnya ini sebenarnya seperti IP sih sebenarnya, cuman ya kalau misalkan untuk satu matkul sebenarnya kurang tepat, tapi ya nggak apa-apa ya untuk ini. Nah, di sini kita ini present dikalikan kehadiran. Nah, di sini pokoknya ini present ini untuk pembobotannya dikalikan kehadirannya di sini persentasenya gitu. Nah, kemudian assignment kali tugas sama seperti tadi pembobotan, kemudian tugasnya dibagi 100 tambah mid test tambah kali mid, maksudnya kali mid dibagi 100, tes kali exam dibagi 100. Nah, ini baru persentasenya. Nah, terus kemudian dibagi 25. Nanti kalau misalkan 100% semua nanti akan jadi 4 maksimal. Baik, jadi kemudian kita lanjutkan itu untuk rekap kehadiran mahasiswa ya. Kehadiran mahasiswa ini tadi referensinya untuk mulai dari line 47 hingga 56. Jadi kita masukkannya di sini. Nah, kalau misalkan nilainya itu bernilai iya, nanti nilainya akan berubah menjadi hadir. Nah, kalau tidak selain itu nanti nilainya tidak hadir. Nah, kemudian baru kita masuk untuk ke rekap nilai. Baru ke rekap nilai ini referensinya untuk line ke
line ke 57 hingga ke 63. Nah ini nanti tinggal kita keluarkan tugas ke, ya ini untuk keterangan saja ya, ke berapa nanti nilai tugasnya nanti dikeluarkan. Nah itu kemudian untuk rekap nilai UTS, UAS, dan kemudian baru kita untuk hasil yang keseluruhannya gitu ya maksudnya. Jadi hasil ini nanti memanggil fungsi ini yang di atas ini. Nah di sini kita ini membagikan menjadi beberapa parameter ya. Di sini ada present, assignment, mid test, test, dan lainnya. Nah di sini present, assignment, mid test, dan test ini untuk ibaratnya ya pembobotannya ya. Yang tadi di line ini untuk line 24 hingga line 36. Nah di sini kemudian dilanjut untuk variabel yang lainnya yang nanti juga dihitung untuk mengeluarkan hasilnya. Di sini untuk hasil sebenarnya kurang tepat ya kalau misal untuk IP sendiri ya, lebih tepatnya ya nilai biasa. Tapi di sini untuk hasil maksimalnya itu 4 ya. Ya mungkin seperti itu aja ya. Nah, di sini untuk fungsi di sini kita untuk double present assignment kita jadikan pembobotan ya, dan lain-lainnya. Di sini kita hitung dulu untuk persentase kehadirannya. Ya, di sini ada jumlah kehadirannya, nah terus dibagi jumlah pertemuan dan nanti dibuat persennya. Nah kemudian untuk tugas kita hitung rata-ratanya untuk nilai rata-rata. Nah baru kita masukkan ke sini untuk return langsung saja. Jadi present dikali kehadiran itu tadi pembobotan dikali kehadiran ini presentasenya. Nah kemudian sama saja pembobotan kemudian dikalikan tugas di sini rata-rata tugas, kemudian mid test kalikan mid untuk UTS, tes kali exam untuk UAS. Nah nanti dibagi 100 dibagi 25 ini untuk keseluruhannya maksudnya. Nanti untuk hasil maksimal nanti jadi 4. Nah seperti contohnya di sini misalkan ada 2 mahasiswa ya, nah terus kemudian banyak tugasnya diberikan 2, pertemuannya 2, untuk persentase bobot presensi 25%, tugas 50%, 10%, untuk UAS 15%. Nah untuk yang pertama ini untuk pertemuannya 50% ya, untuk tugasnya seperti ini 89 tambah 50 untuk dibagi 2. Nah terus nanti baru direkap nilainya. Nah di sini nanti jadi di sini untuk rekapnya nilainya itu misalkan awan ya. Nah terus NIM-nya 1. Nah terus untuk pertemuan pertama hadir, kedua hadir, presentase kehadiran berarti 100%. Nah terus untuk nilainya tugas pertama 89, tugas kedua 50% ya. Nah terus baru dijumlah dengan UTS dan UAS. Nah terus nanti hasilnya menjadi 3,338. Nah untuk yang kedua ini seperti ini. Nah ini kenapa kok keluarannya tanda tanya saja? Ini tadi karena saya menginputkannya untuk presensi itu kurang dari 75% gitu loh, maksudnya untuk kehadirannya seperti itu. Jadi nanti hasilnya tanda tanya. Jadi begitu kurang lebihnya untuk program yang kami buat. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.